Halo. Halo guys. Kita jadi baru sampai di kampus hari ini, mengikuti kegiatan perkuliahan untuk hari ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Fathul Haikal. Nama saya Muhammad Gilang Ramdhani. Nama saya Dewi Sekar Arum. Kita jadi akan mengerjakan tugas nge-vlog di sini. Nah, ikutin terus vlognya, gimana ceritanya. Panas banget ya Bang hari ini. Iya, wih, panas banget ya. Panas banget, nanti kita minum es teh. Ayo Rel. Ayo, kita mau beli es es teh. Rel? Ayo. Ayo kita beli es teh. Enak banget gak sih kita minum es teh nih siang-siang kayak gini? Enak Ya, banget, Rel. seger banget. Kalian tahu nggak kalau es teh yang tadi kita beli itu bisa jadi materi di hukum dagang? Emang ya, Rel? Iya Rel. Iya, materi itu ada di materi badan usaha non badan hukum. Oh. Buat lebih lengkapnya tentang materi itu, nanti kita jelasin. Nonton videonya sampai akhir. Nah, jadi kita bakal bahas badan usaha non badan hukum. Badan usaha itu merupakan perusahaan yang dijalankan oleh lebih dari satu orang atau perkumpulan dengan tujuan meraih keuntungan. Unsur-unsur badan usaha memiliki kepentingan bersama, memiliki kehendak bersama, memiliki tujuan, memiliki kerjasama yang jelas. Nah, pembagian badan usaha itu ada dua. Ada yang badan usaha non badan hukum, ada yang usaha dengan status badan hukum. Dari kedua itu punya perbedaan yang didasarin sama tanggung jawab yang melekat sama pengusaha atau pengurusnya, pendiri atau pengurusnya. Yang akan kita bahas kali ini adalah badan usaha non badan hukum. Seperti yang tadi udah gue bilang, kalau es teh yang kita beli bisa jadi subbab materi dari hukum dagang, yaitu badan usaha non badan hukum. Apa sih badan usaha non badan hukum? Badan usaha non badan hukum memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap harta kekayaan pendiri dan pengurus, sehingga tidak ada pemisahan harta kekayaan antara kekayaan badan dengan kekayaan pendiri pengurusnya. Jadi kalau misalnya pendiri ini mengalami kerugian, itu tanggung jawab pendirinya sendiri. Nah, macam-macam ada badan usaha yang tidak berbadan hukum itu jenisnya banyak. Satu adalah perusahaan dagang, usaha dagang, atau perusahaan perorangan. Yang kedua ada persekutuan perdata. Yang ketiga ada perusahaan firma. Yang keempat adalah persekutuan komander atau CP. Nah, dari jenis-jenis tersebut, karena kita cuma bahasnya adalah badan usaha non badan hukum yang jenisnya perusahaan dagang, usaha dagang, atau perusahaan perorangan, jadi yang akan dijelasin cuma itu aja. Perusahaan dagang, usaha dagang, atau perusahaan perorangan adalah perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan dan bersifat tunggal, yaitu hanya berada dalam satu tangan yang merangkap sebagai pemilik modal, pengusaha, dan pengurus perusahaan serta pemimpin perusahaan. Jadi perusahaan dagang ini di semuanya dipimpin sama satu orang. Dalam menjalankan kegiatan usahanya juga perusahaan dagang dapat dibantu oleh satu orang atau lebih yang bisa disebut karyawan. Selanjutnya ada persekutuan firma, yaitu tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama berasal dari pasal 16 KUHD. Karakteristik: 1. Badan yang didirikan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, terdapat dari modal yang dimasukkan dalam persekutuan dan memakai nama bersama. Ketiga, memiliki sistem dalam pembagian keuntungan. Yang keempat, tanggung jawab anggota secara tanggung renteng terhadap pihak ketiga. Selanjutnya ada pendirian firma. Yang pertama harus didirikan dengan akta notaris. Yang kedua, akta pendirian harus didaftarkan
di kepaniteraan pengadilan negeri tempat domisili firma. Terdapat pasal 23 sampai 24 KUHD. Yang ketiga diumumkan dalam Berita Negeri RI atau pasal 28 KUHD. Selanjutnya ada tanggung jawab sekutu dalam firma. Yang pertama, tanggung jawab tidak terbatas. Para sekutu bertanggung jawab atas segala utang piutang yang dimiliki firma. Yang kedua, tanggung jawab solider. Para sekutu bertanggung jawab secara penuh terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh sekutu lainnya atas nama firma. Yang ketiga, tanggung jawab masing-masing anggota persekutuan firma ditanggung bersama-sama. Selain itu, ada badan usaha dan badan hukum, yaitu Persekutuan Perdata atau Matskap, yaitu diatur dalam pasal 1618 KUH Perdata. Matskap merupakan pertujuan kerjasama antara beberapa orang untuk mencari keuntungan dan masing-masing sekutu bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga. Selanjutnya, karakteristik Matskap yaitu didirikan berdasarkan perjanjian. Tidak ada ketentuan besarnya minimal modal. Modal bisa dalam bentuk uang, barang, dan tenaga. Bidang kerja tak terbatas, tidak ada keharusan pengumuman dalam pendirian. Terdapat tanggung jawab para sekutu dalam Matskap, pasal 1642 sampai 1645 KUH Perdata. Yang pertama, masing-masing sekutu yang mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga bertanggung jawab secara pribadi. Yang kedua, perbuatan sekutu baru mengikat sekutu lainnya apabila ada surat kuasa dari sekutu lain atau sekutu telah menghasilkan keuntungan yang telah dinikmati oleh persekutuan. Yang ketiga, jika terdapat beberapa orang sekutu yang bertindak secara bersama-sama dengan pihak ketiga, maka pertanggungjawabannya adalah secara renteng. Selanjutnya yaitu ada persekutuan komanditer, yaitu pasal 19 KUHD. CV adalah perseroan yang didirikan antara beberapa orang yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak dan satu atau lebih sebagai pelepas uang dan pihak lain. Dan selanjutnya yaitu sekutu dalam CV. Sekutu aktif komplementer yaitu sekutu yang menjalankan dan mengurus perusahaan serta bertanggung jawab atas segala utang persekutuan terhadap pihak ketiga. Jadi pertanggungjawaban tak terbatas. Ada di pasal 19 ayat 1 KUHD. Ya, selanjutnya sekutuan pasif atau komanditer, yaitu sekutu yang hanya menyertakan modal ke dalam CV, tidak melakukan pengurusan CV dan bertanggung jawabnya terbatas pada nilai modal yang ia masukkan ke dalam CV. Selanjutnya yaitu pendirian dan pembuatan CV, yaitu tata cara pendirian dan pembuatan CV sama dengan persekutuan firma. Nah, jadi gitu guys, kita bisa nemuin salah satu materi hukum dagang di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu yang tadi kita jelasin barusan. Nah, selanjutnya kita jalan-jalan kemana, Rel? Kita jalan-jalan ke perpus aja kali ya? Biar kagak gabut gitu, guys. Oke. Let's go!